Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Kelihatannya dalam keadaan sehat semua. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Di masa-masa pandemi, jaga kesehatan. Dan kita semua, keluarga kita, kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak semua, alhamdulillah tadi dalam keadaan sehat. Kita hari ini bisa berkumpul kembali setelah pada minggu kemarin kalian belajar secara daring. Hari ini kita pembelajaran sesuai jadwal pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Jangan lupa nanti selama proses pembelajaran jaga protokol kesehatan ya. Selanjutnya anak-anak semua, sebelum nanti kita mulai proses pembelajaran, saya minta salah satu di antara kalian menyiapkan silakan. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Selanjutnya saya minta ketua kelas untuk laporan presensi kita ini hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Ada berapa anak ini? 12 ya. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak semua, hari ini kita akan belajar satu materi yang sebenarnya sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum Islam. Kenapa saya katakan penting? Nanti kita akan tergambar pentingnya pembelajaran hari ini. Nanti kita sudah masuk proses pembelajaran. Mohon ini coba dirapikan dulu, bajunya dirapikan, siapkan ya pulpennya, bukunya, biar nanti pada saat pembelajaran ini kita bisa dengan baik. Selanjutnya tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa atau peserta didik mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, mampu menunjukkan sikap ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, mampu memahami kedudukan atau mampu menganalisis makna dan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini tujuan hari ini, pembelajaran pada hari ini. Oke, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan tadarus Al-Quran. Karena ayat ini yang ada di depan ini terkait dengan pembahasan materi hari ini pada surat An-Nisa ayat 59 ya. Ini ayat ini sangat populer sekali. Mudah-mudahan kalian bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid ya. Oke. Ada yang kira-kira bisa memimpin?
Pak Sodikin awali dulu ya. Setelah saya awali kalimat demi kalimat, nanti kalian ikuti bersama-sama. Coba ta'awud basmalah bareng-bareng. 1, 2. Baik, Pak Sodikin awali dulu, perhatikan tajwidnya ya, perhatikan tajwidnya. Karena baca Al-Quran, bila membacanya dengan baik dengan tajwid, maka membacanya akan bernilai ibadah. Ini luar biasanya keistimewaan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Yuk bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yuk. Coba diulang, yuk. Yang lebih kompak lagi, 1, 2. War rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yuk. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Baik, kalau tadi kalimat demi kalimat, sekarang kita baca utuh ya. Kita baca utuh ya. Oke. Sekarang yuk. Setiap tanda wakaf berhenti, ambil nafas. 1, 2. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasul in tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah pernah membaca ayat ini? Belum? Nanti lain waktu Qur'annya dibuka lagi ya. Karena membaca Al-Quran akan bernilai ibadah. 1 huruf membaca setidaknya ada 10 pahala yang kalian dapatkan. Kalau Anda membaca status dari atas sampai ke bawah, kadang luar biasa kiyengnya, semangatnya baca Quran, jangan sampai kalah kiyengnya. Baik, coba Mas bacakan artinya Mas, yang keras ya suaranya. Orang-orang beriman taat kepada Allah di antara kamu maka kembalikan kepada Allah dan hari kemudian yang itu bisa memberi hidup dan lebih baik akibatnya. Oke, terima kasih. Suaranya lain waktu biar lebih lantang lagi ya. Kalau anak putra suaranya harus lantang. Oke, jangan sampai kalah dengan anak siswi putri ya.
Baik, ini ayat ini nanti kita akan bahas melalui diskusi kelompok ya. Nanti selebihnya akan didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Oke, ini kita akan masuk pada materi inti. Kira-kira ini gambar apa ini? Apa kira-kira? Narkoba itu jenisnya apa saja? Coba ada yang tahu? Pak Sodikin nggak hafal ini. Barangkali kalian lebih hafal. Ada narkoba itu apa saja, Mas? Heroin. Terus apa lagi coba? Mungkin pernah dengar, mungkin pernah lihat tontonan di TV. Heroin terus. Sebelah sana satu. Apa? Sapu-sapu. Oke. Kalau sebelah sini apa, Mas? Ganja. Oke. Baik. Anak-anakku semua, mungkin ya kita pernah melihat teman atau apa ya sifatnya pemberitaan di televisi, ada sebagian orang-orang yang masih terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kalian yang ada di sini ya naudzubillah jangan sampai terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya gambar ini apa sih Pak maksudnya? Gambar ini maksudnya apa sih? Orang terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau bahkan keharaman itu pasti ada sebabnya, betul ya? Ada sebabnya. Kalau orang kecelakaan ya pasti ada sebabnya. Tidak ujuk-ujuk langsung kecelakaan kan? Orang jatuh pasti ada sebabnya. Remnya ngeblong misal, atau mungkin ada keserempet misal, atau yang lain. Nah, orang-orang yang terjerumus dalam hal yang seperti ini pun pasti ada sebabnya, Mas. Ada sebabnya. Hidup ini perlu adanya pedoman. Nah, ini Mas. Jadi biar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif, hidup ini perlu pedoman hidup. Nah, kita sebagai umat Islam, pedoman hidupnya tentunya harus Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sebagai sumber, tidak hanya sebagai pedoman hidup, tapi Al-Quran juga sebagai sumber hukum. Oke. Selanjutnya, Mas. Perhatikan barang-barang atau alat-alat elektronik di sekitar kita. Anda punya elektronik di rumah? Kalau Anda punya apa, Mas? Kulkas. Ada berapa? Oh, siji. Oke. Kalau sana, Mas, punya apa, Mas, di rumah? TV. Oke. Anda, Mas? Mesin cuci. Berarti enak ya sekarang ya? Tinggal masukin saja. Kalau dulu kan harus ngangsu di sumur. Ya sekarang serba praktis. Kalau sebelah sana, Mas, kira-kira apa lagi? Di samping tadi mesin cuci, kulkas, apa? Oke, kipas angin. Setiap kamar ada, Mas. Oke, yang pasti semuanya punya lah ya. Yang pasti semua punya. Di rumah banyak sekali barang-barang elektronik di sekitar kita. Nah, apa maksudnya? Ini, Mas. Ini contoh saja, contoh. Barang-barang tersebut tentunya dibuat pabrik, betul ya? Dibuat pabrik. Nah, pabrik itu kalau Anda beli barang elektronik, pastinya ada disertai apa ini? Nah, itu pasti, Mas. Itu pasti. Terlepas itu bahasanya apa? Kadang ini negara Indonesia, tapi buku petunjuknya Cina ya, Mas. Oke. Kira-kira, Mas, dalam gambaran kamu buku petunjuk itu untuk apa kira-kira, Mas? Coba pendapatnya. Kenapa sih selalu disertai dengan buku petunjuk itu? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Agar digunakan dengan tepat. Agar bisa digunakan dengan tepat. Oke, sip. Ada yang lain, Mas? Sebelah sana? Untuk belajar. Oke, belajar. Oke. Kalau sebelah ini tengah,
Kira-kira buku petunjuk itu, atau kalau misal beli televisi gitu ya, mesti ada buku petunjuknya. Oke, satu mas, satu lagi. Oh. Hah? Yang pasti buku petunjuk ini dimaksudkan agar pembelinya atau pemilik barang elektronik itu bisa menggunakan barangnya itu dengan baik, kemudian bagaimana cara merawatnya sehingga barang itu bisa tahan lama. Nah, kadang ada barangnya baru tapi karena tidak bisa menggunakan langsung jeblok juga ada. Nah, ini ya. Oke. Nah, demikian Allah ya mencipta manusia tentunya juga pasti disertai dengan petunjuk. Kita hidup di dunia ini kalau tanpa petunjuk bahaya sekali. Bahaya mas, seperti halnya tadi Anda beli barang elektronik tanpa buku petunjuk, oh bahaya sekali mas, bahaya. Nah, petunjuk itu harus diikuti mas, diikuti. Tujuannya apa? Agar kita hidupnya bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Baik, dari sini sudah mulai tergambar ya. Begitu pentingnya kita belajar materi ini, kemudian nanti akan lebih asik kalau kita diskusikan lebih lanjut lewat kelompok masing-masing. Baik, sedikit tambahan materi. Jadi sumber hukum Islam itu ada 3 mas. Ada 3. Yang pertama tentunya adalah Al-Quran. Nanti kalau di Al-Quran tidak ada, maka nanti di bawahnya adalah hadis. Nah, ada juga masalah-masalah yang di Quran tidak ada, hadis tidak ada. Nah, kira-kira kita mencari kemana ini mas? Nah, yang ketiga adalah Nah, kita akan membahas ini semua, cuman karena keterbatasan waktu dan memang kita sudah mengalokasikan waktunya, hari ini kita akan belajar yang Al-Quran dulu. Yang Al-Quran dulu. Nanti yang hadis dan istihad pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, Al-Quran. Pernah dengar, tentunya pasti ya, pernah dengar Al-Quran ya. Kira-kira dalam pikiran kamu Al-Quran itu apa mas? Kitab apa mas? Kitab suci. Oke. Selain itu, ada lagi? Yang ada dalam pikiran kalian tentang Quran itu apa? Kenapa? Untuk pedoman hidup. Oke, sip. Luar biasa. Kalau secara definisi ya mas, secara definisi atau arti, Al-Quran itu merupakan kalamullah. Kalam itu firman ya, firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Catatannya kepada Nabi Muhammad, kalau ada kalamullah yang diturunkan bukan ke Nabi Muhammad. Contohnya apa? Misal ke Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Nah itu mas, jadi kriterianya itu turun kepada Nabi Muhammad. Makanya Taurat itu tidak bisa disebut Quran mas. Kemudian melalui malaikat Jibril ya, jadi Quran diterima oleh Rasulullah dari Allah itu melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Quran juga berbahasa Arab. Kalau seumpama kalian pernah melihat Quran yang pakai bahasa Indonesia? Belum pernah? Belum pernah. Oke. Al-Quran disebut Quran itu harus berbahasa Arab mas. Jadi kalau kalian misal menemukan Al-Quran ditulis dengan bahasa Indonesia misal, Arabnya waladolin, di bawahnya ada tulisan waladolin gitu. Makanya belajar Al-Quran itu yang pertama harus dengan guru ya. Yang kedua jangan sampai menggunakan Quran terjemah atau yang Quran Latin ya, jadi langsung Quran yang Arab. Baik, kedudukannya apa? Kedudukan Al-Quran ini sebagai sumber hukum yang pertama mas. Yang pertama, jadi kalau ada masalah, rujukan yang pertama adalah Al-Quran. Di Quran tidak ada, maka baru nanti di hadis.
dan seterusnya. Nanti yang terakhir adalah istihad. Kemudian fungsinya, fungsi Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Selama ini kira-kira pedoman hidup kalian apa, Mas? Yang menjadi pedoman hidup kalian kira-kira apa? Selama ini? Apa jangan-jangan belum punya pedoman? Mudah-mudahan ya kalian sudah punya pedoman, dan tentunya pedomannya adalah Oke. Nah ini kita masuk pada materi diskusi. Tadi Pak Sodikin sudah membagikan materi diskusinya. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan bagaimana bukti-bukti dan alasan bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ya, tugasnya adalah silakan kalian amati halaman 49 sampai 51. Silakan buku PA-nya dibuka. Coba duduknya sekarang berhadapan-hadapan, ya, kursinya diangkat dulu. Coba berhadapan-hadapan 4. Ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang sebelah kanan dari sisi saya ini kelompok ketiga. Silakan yang 2 Mas, terusin saja Mas. Ini sini Mas. Geser saja sini. Ya, silakan kalian buka buku PAI-nya halaman 49 sampai 51. Ya, silakan dibaca, dipahami, kemudian cari bukti atau alasan bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam. Silakan didiskusikan, masing-masing bisa saling melengkapi. Nanti hasilnya silakan tuliskan pada lembar LKPD yang sudah Pak Sodikin siapkan. Oke, kira-kira waktunya mau berapa menit? 5 menit selesai? 10? Oke, silakan kalian diskusikan. Pak Sodikin mengamati keaktifan kalian dalam diskusinya. Halaman berapa Mas? 9. Ini kalau dibaca nanti ditemukan beberapa alasan Al-Quran sebagai pedoman itu pada sumber hukum Islam. Oke. Bagaimana? Ada kendala? Tidak ada? Oke, pinter sekali ini. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Jadi pada halaman berapa ini tadi? 49. Ini kalau dibaca dengan seksama akan ditemukan alasan-alasan kenapa sih Quran sebagai pedoman. Jadi nanti setidaknya malah jawabannya ada di Quran itu sendiri. Oke, nanti kalian setidaknya cari satu ya. Siap? Ini kayaknya udah selesai. Beres semua lancar. Alhamdulillah. Paham ya? Ada kendala? Yang tadi halaman 49 mana?
nanti baru ketemu satu ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk menemukan alasan-alasan lainnya. Oke? Nanti salah satu mewakili untuk mempresentasikan hasilnya. Siap ya? Oke. Baik, semuanya sudah selesai kira-kira dari waktu yang Pak Sadikin siapkan? Sudah? Oke. Selanjutnya ya, masing-masing nanti diwakili oleh salah satu saja ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok satu ini ya? Oke. Silakan Mas, yang mau mewakili maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Bukti atau alasan Al-Quran dari sumber hukum Islam ada pada halaman 50, yaitu adanya perintah untuk mentaati Allah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka dapat diidentifikasi bukti atau alasan dari sumber Islam itu disebabkan telah ditetapkan oleh Allah, mentaati Allah dan taat kepada Allah dengan Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulnya. Jadi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Cukup sekian. Sebentar Mas. Oke. Kira-kira bisa dipahami tidak yang kelompok 2 ke kelompok 3? Bisa? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ini katanya alasannya itu memang ada perintah ya untuk mentaati Allah. Jadi katanya kalau mentaati Allah ya yang dimaksud mentaati Al-Quran itu sendiri. Kira-kira bisa dipahami? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silakan. Tidak ada? Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa? 2 apa 3 yang sudah siap? 2. Silakan 2 Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ingin menggunakan kelompok 2 ingin menyampaikan mengidentifikasi bukti-bukti dan alasan bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam utama. Bukti atau alasan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mengandung ketentuan hukum yang benar dan tidak benar. Halaman 50 surat An-Nisa ayat 105. Pada halaman 50 disebut bahwa Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105, sungguh kami telah menurunkan kitab kepadamu membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Maka dapat diidentifikasi bukti atau alasan Al-Quran sebagai sumber Islam, yaitu disebutkan Al-Quran mengandung kebenaran untuk dapat dijadikan dasar penetapan hukum secara peradilan. Jadi Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba Mas, LKPD-nya Mas, serahkan ke sini dulu. Oke, sekarang kelompok terakhir, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anandestu. Saya dari kelompok 3 akan mengidentifikasikan bukti-bukti dan alasan bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama. Alasan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ditetapkan sebagai petunjuk yang paling lurus. Pada halaman 50 tertulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk di jalan yang paling lurus. Maka menurut kami dapat diidentifikasi bukti alasan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber hukum Islam, yaitu disebabkan menjadi petunjuk yang paling lurus. Maka ketetapan hukumnya berdasarkan Al-Quran akan lebih selamat. Dengan demikian Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum serta buku pedoman hidup. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas, ini Mas. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, ada yang mau nanggapi Mas? Tidak ada. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan. Baik, masing-masing kelompok sudah menyampaikan presentasi hasil tugas kelompoknya. Terima kasih. Diskusi kelompok tadi berjalan dengan baik, meskipun keaktifannya masih dirasa masih perlu ditingkatkan lagi. Baik, sebagai kesimpulan kegiatan hari ini, kita menemukan dari hasil diskusi kelompok tadi, kita menemukan beberapa alasan ya, kenapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup atau sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok yang terakhir, Quran ini mengandung petunjuk yang paling lurus, betul ya? Yang paling lurus Mas. Jadi siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, hidupnya pasti lurus. Kalau dijadikan sebagai sumber hukum Islam, tentu ketetapan hukum yang diambilkan dari Al-Quran itu jauh akan lebih selamat lagi. Baik, selanjutnya nanti silakan kalian tuliskan mana-mana materi yang sudah dipahami, juga mana-mana materi yang belum dipahami. Ini sebagai refleksi kegiatan hari ini. Nanti hasilnya dikumpulkan ke Pak Sadikin sebagai evaluasi pembelajaran hari ini ya. Sehingga nanti pada minggu depan harapannya pembelajarannya akan jauh lebih baik lagi. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar sumber hukum yang kedua, yakni hadis. Ini hari ini kita belajar sumber hukum yang pertama, Al-Quran. Minggu depan insya Allah kita akan belajar sumber hukum yang kedua, yakni hadis. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kegiatan hari ini selesai sudah dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.